semuanya, perkenalkan nama saya Josephine Menalu. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi dari materi yang berjudul eh, analisis geografis dan demografis benua Afrika. Istilah Afrika awalnya digunakan setelah wilayah ini jatuh ke tangan bangsa Romawi sekitar abad 8 Masehi. Nama tersebut awalnya merujuk pada wilayah Tunanesia, lalu meluas hingga mencakup seluruh daratan di selatan Eropa dan barat daya Asia. Benua Afrika memiliki panjang sekitar 8.050 km dari utara ke selatan dan 7.400 km jika diukur dari timur ke barat, teman-teman. Nah, jadi singkatnya, Afrika ini dikenal sangat kaya akan sumber daya alam seperti emas, berlian, tembaga, dan lain-lainnya, teman-teman. Dan juga wilayah ini juga terkenal akan akan hasil pertaniannya yang bagus, teman-teman. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pembahasan pola kehidupan masyarakat Afrika, teman-teman. Nah, jadi kehidupan bangsa Afrika ini sangat beragam ya, dipengaruhi oleh kondisi alam dan budaya setempat. Jadi seperti biasa, layaknya seperti manusia, mereka hidup berkelompok berdasarkan kekerabutan atau kesukuan, dan biasanya dipimpin oleh kepala suku dan dewan tetua, teman-teman. Kegiatan ekonomi masyarakat Afrika adalah pertanian dan peternakan, di mana mereka menanam tanaman pangan dan memelihara hewan seperti sapi dan kambing. Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan hasil alam seperti kayu, madu, serta hewan-hewan liar yang layak diburu, teman-teman. Sebagian masyarakat Afrika juga masih hidup secara nomaden, yang dimana mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari tanah yang subur dan sumber air yang melimpah, teman-teman. Nah, jadi perpindahan antar wilayah ini menyebabkan pembagian batas wilayah kurang efektif karena wilayah sifat kedudukan terhadap suatu wilayah tidak menetap, teman-teman. Secara fisik, masyarakat Afrika terbagi menjadi beberapa ras seperti Negroid, Busnoid, dan Pimoid, Mongoloid, dan Kaukasoid, teman-teman. Kita lanjutkan ke pembahasan kita yang ketiga, yaitu realita geografis dan rasial. Nah, pada masa lalu bangsa Eropa menyebutkan tanah Afrika sebagai tanah yang belum dikenal. Nah, sebutan muncul itu didasari minimnya pengetahuan mereka terhadap benua tersebut. Mereka menggambarkan Afrika sebagai daerah yang primitif, liar, dan berbahaya. Padahal belum tentu begitu, teman-teman. Nah, aslinya Afrika ini memiliki keragaman keragaman alam yang luar biasa, mulai dari hutan tropis, gurun pasir, sabana, dan lain-lain, teman-teman. Nah, julukan dari kontinen itu dari bangsa Eropa itu lebih mencerminkan pandangan kolonialisme mereka daripada kondisi Afrika yang sesungguhnya, teman-teman. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, aslinya bangsa Afrika ini telah memiliki kemajuan yang dimana terbukti dari mereka telah mengenal perdagangan, telah mengenal pertanian, pemerintahan lokal, dan oleh karena itu pandangan bahwa Afrika dalam wilayah tanpa peradaban merupakan kesalahan yang mendasar dan juga kesalahan yang cukup besar, teman-teman. Kita akan lanjutkan ke pembahasan terakhir kita, yaitu realitas historis dan juga kultur, teman-teman. Nah, sejarah dan kebudayaan Afrika ini sangat kaya, mendalam dan panjang, teman-teman. Nah, salah satunya di kawasan sungai ini, teman-teman, muncul peradaban besar seperti Mesir kuno yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan keagamaan, teman-teman. Selain itu, selain Mesir kuno, di Afrika Timur dan Barat berdiri juga beberapa kerajaan-kerajaan besar seperti Aksum, Ghana, dan Mali yang dikenal sebagai
pusat perdagangan internasional pada masanya teman-teman. Dan tidak hanya itu teman-teman, di kota Timbuktu di Mali bahkan menjadi pusat pendidikan Islam dan budaya pada abad ke-14 teman-teman. Nah, hal ini menunjukkan bahwa jauh sebelum masa kolonial, bangsa Afrika ini telah mengalami kemajuan cukup pesat di bidang peradaban dunia, teman-teman. Nah, Afrika juga dikenal dengan tradisi ataupun kekayaan budaya lisan, musik dan tarian dan seni visual yang kuat, teman-teman. Meskipun Afrika sempat mengalami penjajahan pada masa ke-19 dan abad ke-20, nilai-nilai tradisionalnya yang menjadi pondasi kehidupan masyarakat tetap terjaga, teman-teman. Nah, dari sejarah tersebut, kita tidak selayaknya lagi menganggap benua Afrika benua yang tertinggal. Namun kita dapat memperbarui perspektif kita, menganggap benua itu menjadi benua yang penuh dengan warisan peradaban yang luar biasa, teman-teman. Saya akan mengucapkan demikianlah presentasi saya tentang analisis geografi dan budaya Afrika, teman-teman. Dari penjelasan tadi, kita dapat memahami Afrika memiliki sejarah yang cukup unik, budaya dan peradabannya juga sangat kaya dan berpengaruh besar terhadap dunia, teman-teman. Nah, sampai sini dulu presentasi kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, teman-teman.